Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dengan suasana yang berbeda tentunya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan tentunya aktivitas kita setiap hari diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjutkan materi yang kemarin ya, teman-teman. Jadi kemarin membahas mengenai pengertian poster, terus fungsinya poster gitu ya. Sekarang kita membahas mengenai jenis-jenis poster. Nah, ini jenis-jenis poster ini dibagi menjadi dua ya, berdasarkan tujuannya dan berdasarkan isinya. Jadi tujuan poster itu apa saja gitu loh, dan isinya poster itu apa saja. Ini ada klasifikasinya sendiri-sendiri gitu. Yang pertama kita bahas mengenai tujuan dibuatnya poster. Jadi jika dilihat dari tujuan pembuatannya poster, ini ada 10 jenis posternya. Yang pertama yaitu jenis poster propaganda, di mana poster jenis ini dibuat untuk memotivasi orang-orang atau masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupannya gitu. Yang kedua adalah poster kampanye. Poster kampanye ini sering sekali digunakan ketika ada pencalonan pemimpin, misalnya pencalonan menjadi bupati, menjadi ketua RW atau caleg atau presiden kayak gitu. Ini tujuannya adalah menginformasikan kepada masyarakat bahwa adanya calon ini untuk dipilih. Itu masalah memilih siapanya itu kembali ke masyarakat sendiri gitu. Yang ketiga adalah poster komersial, di mana poster ini dibuat untuk mempromosikan suatu barang atau jasa atau apapun bentuk promosinya yang dikelola oleh perusahaan. Tujuannya apa? Untuk dijual. Gitu. Yang keempat adalah poster afirmasi, di mana poster afirmasi ini adalah poster yang isinya itu berupa ya semacam dibuat untuk mengsugesti, untuk memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan motivasinya gitu loh. Dapat ketika dia membaca itu bisa terpengaruh. Misalnya work hard, stay humble, terus don't judge book by the cover, terus keep spirit, keep smile gitu. Sekiranya ketika membaca itu bisa mempengaruhi dirinya setelah membaca poster tersebut gitu. Yang kelima ada poster dicari. Maksudnya di sini adalah poster-poster yang mencari seseorang atau sesuatu di mana mengundang orang lain untuk menemui atau untuk mencari apa yang ada di poster tersebut. Misalnya poster orang hilang, misalnya dicari si A dengan spesifikasi tinggi sekian, warna kulit sekian, baju terakhir hilang adalah warna ini. Nah kayak gitu. Atau poster lowongan kerja kayak gitu. Selanjutnya adalah ada poster film, di mana poster film ini adalah biasanya ada di bioskop ya teman-teman. Di situ ada judul filmnya apa, misalnya My Lecture, My Husband, misalnya ada Laila Majnun, film kayak gitu. Lah ini ada info tayangnya hari apa, terus jamnya berapa tayangnya, terus pemainnya ada siapa saja kayak gitu. Selanjutnya ada poster komik, di mana poster komik ini mempromosikan dan mempopulerkan komik-komik tertentu kepada masyarakat. Misalnya dulu pada zaman saya itu ada poster di belakang buku komik itu ada posternya juga. Misalnya kumpulan posternya Petruk kayak gitu. Terus ya sebanyak lagi lah kayak Detektif Conan juga bisa kayak gitu. Selanjutnya ada poster riset. Nah, poster riset ini biasanya ada di lingkungan akademik gitu ya, mengundang masyarakat atau warga perusahaan atau warga kampus, warga yang dalam institusi pendidikan lah atau warga sekolah untuk mengadakan riset untuk menerbitkan suatu essay, jurnal atau karya ilmiah lainnya gitu. Dan yang ke-10 adalah poster kelas, yaitu poster yang poster tersebut diletakkan di dalam kelas, baik itu poster bank data, poster tata tertib,
poster tentang himbauan-himbauan di dalam kelas kayak gitu. Nah itu juga bisa termasuk poster afirmasi tadi. Pokoknya kalimat-kalimat yang baik ditaruh di dalam kelas. Nah itu namanya poster kelas gitu. Adalah poster yang terbagi karena isi yang terkandung di dalamnya ya. Di sini ada 4 ya, ada 4. Yang pertama ada poster niaga. Poster niaga ini, yang namanya niaga teman-teman pasti sudah tahu, yang namanya niaga itu proses jual beli begitu ya. Nah di sini poster niaga ini berisi penjualan barang atau jasa gitu. Di sini poster ini paling banyak beredar ya, kayak penjualan produk kosmetik atau sepeda motor atau ya semacamnya, masih banyak lagi. Ini tuh intinya adalah penjualan produk gitu ya, atau penjualan jasa kayak gitu. Selanjutnya ada poster kegiatan. Poster kegiatan itu misalnya adalah poster yang digunakan untuk mempromosikan suatu kegiatan. Misalnya kalian memiliki acara kelas meeting. Nah, ini bikin poster kelas meeting MTS Plus Madinatul Muqtadiin. Temanya apa ya? Strategi of communication, misalnya kayak gitu misalnya ya. Nah, itu ada ada kapan dilaksanakannya, rangkaian acaranya apa saja, dihadiri oleh siapa saja, kayak gitu. Nah, itu namanya poster yang berisikan informasi-informasi kegiatan, namanya poster kegiatan. Selanjutnya ada poster pendidikan. Poster pendidikan ini adalah poster yang isinya berupa informasi pendidikan atau himbauan-himbauan mengenai pendidikan. Biasanya dikeluarkan oleh pemerintah, dikeluarkan oleh sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lah ya. Nah, di sini misalnya himbauan wajib belajar 9 tahun kayak gitu. Terus himbauan belajar daring selama pandemi. Nah, kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah prinsip membuat poster. Yang namanya poster itu adalah suatu media yang sekiranya media ini bisa menarik orang yang melihatnya, maka pembuatannya juga ada aturan-aturannya gitu. Dan yang pertama, ini ada 6 prinsip ya dalam pembuatan poster. Yang pertama adalah poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena apa? Karena poster itu biasanya dilihat sekilas, dilihat di tempat-tempat di tempat keramaian yang bisa dijangkau oleh masyarakat, yang sering dilihat oleh masyarakat atau orang-orang banyak gitu. Nah, ini penggunaan bahasanya itu yang mudah dipahami gitu, tidak menggunakan bahasa yang terlalu intelektual gitu ya. Jadi biar bisa memahamkan semua kalangan, semua orang, semua golongan, baik yang kecil, remaja, dewasa hingga tua gitu ya. Yang kedua adalah susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Nah, ini ya kembali lagi kepada ciri-ciri poster. Ciri-ciri poster kan itu bahasanya itu harus singkat, padat, jelas, dan berisi. Supaya apa ya? Supaya memahamkan semua kalangan tersebut ya, dari anak kecil hingga dewasa kayak gitu. Selanjutnya, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Supaya apa? Supaya menarik perhatian seseorang. Karena jika hanya tulisan saja namanya bukan poster. Tidak ada yang menarik gitu loh rasanya kalau misalnya nggak ada gambarnya. Tentu kalian kalau misalnya ada buku itu kalau ada gambarnya pasti kan lebih tertarik gitu untuk membaca buku tersebut. Kalau hanya tulisan saja, minat untuk membaca itu ya ada meskipun sedikit gitu. Tanya adalah poster harus mampu menarik minat khalayak ya. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Kombinasi font itu huruf, pemilihan warna, terus pemilihan gambar gitu. Terus desainnya juga harus menarik gitu ya. Selanjutnya yaitu media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek gitu ya. Kalau misalnya kalian buat poster besar, misalnya diskon toko rame, diskon apa gitu, diskon di Ramayana misalnya gitu, di Riton Square itu menggunakan media yang tidak gampang rusak. Tentunya mereka nempelin di depan tokonya itu nggak pakai kertas, tapi pakai kalian pernah nggak sih megang banner
itu kan bahannya seperti apa ya, seperti ya diarani kertas bukan kertas, terus pokoknya yang ketika kena panas dan hujan itu tidak mudah rusak, meskipun pada akhirnya nanti bakal rusak gitu ya, tapi kan tidak mudah rusak gitu loh. Supaya apa ya, supaya informasi itu bisa tersampaikan dalam jangka waktu yang panjang gitu. Hanya adalah ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Nah, ini yang paling penting. Misalnya kalian membuat poster di depan toko ya, di depan toko. Ukuran tokonya ini lebarnya sekitar 2 kali 5. Gitu ya. Lah, kalian buat posternya ukuran 10 kali 10. Lah, ini bakal ketutupan toko kalian nanti, kebesaran gitu. Jadi sesuaikan tempat mana yang mau dipasangi poster tersebut, dan itu poster dibuat dengan ukuran yang sama sesuai kebutuhan gitu. Dan ini pemasangan serta target pembaca harus diperhatikan gitu ya. Pemasangannya di mana bisa terlihat oleh orang banyak, itu harusnya dipasang di mana gitu. Terus target pembacanya siapa saja gitu. Jadi harus ditentukan gitu, supaya apa? Supaya poster itu sampai kepada khalayak sasaran kita atau orang yang kita tuju gitu. Selanjutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan poster adalah yang pertama, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang dikomunikasikan. Misalnya himbauan mengenakan masker gitu. Nah, mungkin gambarnya ini dibuat yang unik gitu, gambar bumi memakai masker. Nah, itu kan unik gitu. Kalau hanya gambar masker aja mungkin kurang menarik gitu. Coba bikin sesuatu yang menarik gitu. Ada bumi mengenakan masker atau pohon mengenakan masker. Ya, sesuatu yang simbolis begitulah pokoknya. Yang kedua, kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Jadi efektif itu bahasanya susunannya itu benar, susunan yang benar dalam bahasa Indonesia. Terus sugestif itu bahasanya itu mengajak gitu, mengajak ya. Ayo pakai masker. Nah, ini bahasa sugestif gitu ya, mengajak untuk melakukan sesuatu yang ada di dalam poster tersebut gitu, sesuai tujuan si pembuat poster. Dan tentunya bahasa yang mudah diingat, tidak bahasa yang berbelit-belit susah dipahami begitu. Selanjutnya adalah jenis font, sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan size yang besar. Supaya apa? Supaya terlihat. Pemilihan font ini tadi saya sampaikan adalah pemilihan font ini salah satu partisi yang sangat penting. Karena apa? Ya kalau misalnya poster ini dibaca orang banyak, ya gunakan font yang formal, pemilihan huruf yang formal. Jangan huruf yang yang bulat gitu loh, kayak font kaligrafi kayak gitu. Itu tidak cocok jika digunakan untuk pengaplikasian pembuatan poster. Nah, itu tadi ya sekilas mengenai pembagian jenis-jenis poster. Jadi kita mempelajari 2 poin ya hari ini, jenis-jenis poster dan juga prinsip pembuatan poster. Saya kira bisa bermanfaat. Untuk tugasnya adalah merangkum apa yang saya sampaikan ini tadi. Ada 2 poin ya, dirangkum. Yang pertama adalah jenis-jenis poster itu apa saja. Kan ada 2 jenis poster, ada 2. Yang pertama berdasarkan tujuannya itu ada 10, terus berdasarkan isinya ada 4. Silahkan disebutkan dan diberikan penjelasan yang singkat, jangan panjang-panjang, nanti kalian capek ya. Terus prinsip-prinsip membuat poster itu ada 6, dan hal-hal yang perlu diperhatikan itu ada 3. Silahkan ditulis di dalam buku kalian masing-masing. Selamat mengerjakan, semoga sukses, semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas kita. Dari saya semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.